Halo guys, gimana kabarnya? Udah siap pakai sepatu kulit? Nah, di konten kemarin gue udah bahas tentang culture sneakers yang udah mulai mati. Banyak pro kontra, nyinyir, tapi ada juga yang relate ternyata. Dan gue rasa orang-orang udah mulai paham maksud gue. Kalau value dari sneakers yang dibagain para sneakerhead itu emang udah nggak bisa turunin lagi di zaman sekarang. Sekarang, biar gue jelasin summary-nya. Kenapa sneakers itu bisa populer, singkat bedanya sneakers dan sepatu kulit, dan potensi buat Indonesia bisa ngambil posisi di mata dunia dari sepatu. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita breakdown pembahasannya sekarang. Nah, buat lo yang belum tahu, kenapa sneaker bisa populer di zaman sekarang? Jawabannya adalah karena grand design marketing yang hebat dan sangat bisa mengubah industri bisnis di dunia. Nike stock is jumping here after hours, more than 8% after earnings came out just moments ago, strong across the board. Sneakers are a near $80 billion business. Now, sneakers are a fashion statement unto themselves. People line up around the block to snag the latest releases. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena awalnya semua sepatu itu adalah sepatu kulit. Sampai semua berubah ketika produsen sneakers bermain di area bisnis dengan endorse atau kontrak beberapa atlet dan influencer buat jadi brand ambassador-nya mereka. Now we must mention the pair of sneakers. They were worn by the basketball legend Michael Jordan. They've sold for more than $2 million. You name it lah, di semua bidang sneakers yang bisa terjadi, gaya bisnis ini terjadi dengan begitu mudah. Dan seperti hal yang umum terjadi, buat jadi syarat kebutuhan suatu brand bisa naik jadi populer. Fans di skate yang bobrokin brand sepatu skate lainnya. Nike, Adidas, Converse yang berjuang saling sikut di basket sampai kontrak Nike dengan Jordan berhasil gila-gilaan. Begitupun di bidang-bidang lain yang emang perlakuannya sama. Poinnya, produsen sneakers melihat sepatu bukan hanya sebagai sepatu, tapi sebagai bisnis yang berkelanjutan. Nah, dari sini akhirnya sneakers menyentuh dunia skena dan menjadi budaya sekumpulan orang. Ini yang membuat sneakers bisa bermain di era culture hingga akhirnya menguasai dunia persepatuan. Ketika menjadi budaya, sepatu itu memiliki nilai lebih dan menjadi sebuah kebanggaan. Pride ini yang dijunjung tinggi oleh orang-orang yang akhirnya membuat kejatuhan sebuah sneakers juga terjadi. It's that time of year again where everyone in the sneaker community makes a video talking about how the sneaker market just crashed. Karena pride ini, orang jadi mengesampingkan hal-hal yang memang fundamental dari sebuah sepatu. Meskipun ada sebagian orang yang tidak, tapi kebanyakan orang hanya mencintai sneakers dengan buta. Bukan menjadi orang yang kritis atau mencintai sneakers dengan passion. Semisal nih, lu suka karena shape-nya, suka karena colorway-nya, suka sama art-nya, suka sama teknologinya, dan lain-lain dah pokoknya. Orang-orang itu gak fokus sama hal ini dan terkurung sama pride-nya sendiri dan berpikir sumbu pendek kalau sepatu merek A pasti bagus. That's it. Apa menurut gue itu salah? Salah enggak, cuman itu jadi pemicu kejatuhan sneakers karena udah nggak ada lagi orang yang suka sama sneakers karena passion. Dan lebih gawatnya lagi, semua pengen jadi Nike, semua pengen jadi Adidas yang bisa punya market loyal, termasuk brand lokal yang pengen sama kayak market leader mereka. Secara bisnis gak salah, cuman ya pecinta sneakers ini harus terima kalau memang sneakers di zaman sekarang emang udah jenuh. Karena para sneakerhead-nya aja omong kosong dan gak passion, sekaligus market-market baru yang bukan ngasih opsi kreatif tapi malah mencoba sama, yang akhirnya sneakers gak jalan kemana-mana. We're going to be talking about the state of the sneaker market and how it is kind of down bad at the moment. Simpelnya kalau gue kasih lo 100 juta buat bikin brand sepatu dan lo harus ngasih gue prototype produk sneakers lo, gue jamin dengan sangat yakin seinovatifnya lo bikin sesuatu, prototype itu pasti bakal ngikutin Nike lah, Adidas lah, Converse lah. Karena kondisinya udah sejenuh itu guys. Jadi jelas, kejatuhan sneakers ini jatuh bukan karena emang nggak ada produksi lagi dari brand gede. Tapi para sneakerhead-nya aja yang udah nggak pakai hati dan milih jadi reseller buat ngisi perut mereka masing-masing. Dikombo lagi sama alternatif sneaker yang gagal jadi alternatif. That's it. Fenomena yang terjadi adalah orang yang balik lagi ke roots atau fundamental sebuah sepatu. Menghilangkan pride dan coba jadi dirinya sendiri dengan beralih ke sepatu kulit. Orang-orang udah nggak nyari eksistensi di pride sebuah brand. Secara individual mereka nyari eksistensi dirinya ke dalam. Dan akhirnya mencoba jadi manusia bervalue dengan passionnya sendiri-sendiri.
Mau gimana juga, cuman passion yang bisa bikin kita hidup. Sneakers bisa dikatakan hidup lagi ya saat orang-orang yang passion ini comeback. Atau emang brand bisa muter otak nih buat balikin sneakerhead ini ke rootsnya. Emang brand peduli ya? Tahu dah. Kemajuan zaman sama perubahan gaya hidup orang-orang mengarahkan buat orang-orang punya gaya fashionnya masing-masing. Lu nggak akan aneh kalau biasanya cewek pakai New Balance ke kampus, sekarang udah pada pakai Dokmart. Cowok yang biasanya pakai Vans dan Converse buat nongkrong, sekarang udah main dan pakai boots yang mungkin lebih menginterpretasikan dirinya. Jadi, beda passion jadi landasan utama. Kenapa culture sepatu bergeser ke arah perkulitan? Soalnya dari segi produsennya juga sama. Mungkin kalangan produsen sneaker masih bisa banggain ketika mereka bisa kolaborasi dengan siapa dan gaya pride yang mereka taruh akan selamanya masif dan nyoba buat dapetin publisitas yang tinggi. Tapi beda passion sama produsen sepatu kulit yang emang passionnya buat ngasih customer bahan terbaik, mikirin durasi pakai yang bisa panjang, dan hal-hal yang emang fundamental dan layak banget dibilang sebagai shoemaker. Saat passion sneaker bisa keangkat sama culture-nya yang besar banget, passion sepatu kulit masih bergumul di bahan kulit sepatu, sulas yang sesuai, dan proses dapetin kulit terbaik dan experience user yang penting bisa bertahan lama dengan sepatunya. Kalau gue pecah lagi, mungkin si sneakers ini ya si extrovert yang lagi kecapean aja. Dan kalau sepatu kulit ini ya si introvert yang lagi dilirik sama orang-orang tapi saking introvertnya sampai nggak mau show off diri mereka. Mungkin ini yang lagi terjadi dan pengen banget buat gue speak up karena potensi Indonesia tuh gede banget di dunia perkulitan. Karena gue yakin orang yang passion di dunia kulit di Indonesia itu banyak banget. Meskipun kita bukan negara produsen sepatu kayak Italia atau negara Eropa lainnya, kita itu punya banyak potensi untuk kesana. Kalau kita breakdown nih, banyak banget fenomena yang bikin gua kaget sendiri. Kayak Sagara Boots yang masuk radar dan di-review bagus sama Ross & Feel. Kenyataan kalau emang Fortuna itu punya kelas yang sama kayak Carmina dan brand top Eropa. Yang kalau dijual dengan harga mahal, bisa naikin value orang yang make. Dan lebih gilanya, Fortuna bisa banget bikin sepatu yang kelasnya bahkan pabrik dan bikin sepatu yang RTW atau ready to wear. Peminatnya juga bukan orang lokal dan justru malah berkiprah di kancah internasional. Kalau yang guyer seperti Fortuna itu selalu adanya di Eropa. Tidak ada di Asia. Sepatu itu kalau dibikin sama profesional orang yang bikin sepatu, sepasang itu sebulan. Lo bayangin aja, Carmina yang seharga 7-10 jutaan, Fortuna dengan kualitas yang sama bisa jual setengahnya dan masih hidup sampai sekarang. Mereka passion sama sepatu yang mereka bikin. Mereka ngejar bahan kulit terbaik di dunia buat jadi sepatu mereka. Gue yang awalnya bilang, emang boleh passion itu? Sampai pas nyentuh Fortunanya langsung, gue speechless dan bisa bangga sama Fortuna. Gak salah kalau market mereka banyak di luar sana. Balik lagi ke opini gue, ini nih si introvert yang emang lagi nunjukin kelasnya. Gue berpikir kenapa orang-orang Indonesia justru nggak aware ke produk Indonesia yang 2000 miliar % lebih layak buat dibanggain. Tapi gue pun mewajarkan kalau emang sepatu kulit itu emang gak populer di Indonesia sendiri. Yang pertama, emang orang Indonesia sendiri itu kurang edukasi masalah sepatu kulit ini. Meskipun artis atau pembuat sepatu kulit ini tuh ya banyak banget di Indonesia. Miris, tapi faktanya emang kayak gitu. Ke brainwash kalau sepatu kulit itu ya sepatu bapak-bapak yang nggak cocok dipakai anak muda. Padahal yang nggak gitu juga harusnya. Dan fakta ketiga, ya sifat introvertnya para produsen sepatu kulit yang nggak bisa sharing nilai dan value sesungguhnya buat sepatu kulit. Problem itu tadi perlu dikikis biar akhirnya cara pandang atas sepatu kulit itu bisa berubah. Simpulan dari video ini, gue cuma mau bilang kalau sneakers dan sepatu kulit itu punya passion yang berbeda. Tapi gue berharap banget kalau emang cara pandang buat sepatu kulit bisa berubah sampai akhirnya anak-anak muda atau orang usia produktif Indonesia itu bisa banget buat bangga pakai sepatu kulit asal Indonesia. Kenapa? Karena ya minim saingan juga. Saingan sepatu kulit brand lokal kita itu udah selevel sama top brandnya dunia. Jadi ya kita benar-benar bisa rasain langsung eksklusifnya sebuah sepatu di kaki kita dari brand lokal. Udah saatnya orang-orang Indonesia naruh pride ke brand lokal yang emang layak dibanggain. Gue sadar dan gak ingin brainwash buat kalian pakai sepatu kulit juga. Cuman buat sejenak, coba deh buka mata kalau emang potensi sepatu kulit lokal Indonesia itu sangat bisa bersaing di mata dunia. Dan itu terjadi bukan karena masifnya orang cinta sama produk itu, tapi karena passion yang terus dijaga sampai titik sekarang. Kalau lo mau dukung produk lokal, udah saatnya lo dukung yang emang bener-bener bisa bikin bangga.
Mumpung masih momen kemerdekaan nih, gue mau tahu banget opini kalian tentang sepatu lokal yang emang udah wajib kita banggain dan bisa bersaing di dunia. Kita diskusi di kolom komentar sekarang. Gue Oki pamit undur diri. Cuau, cuau, cuau.